Guru ngaji gue dan banyak ulama pakar kiroah yang lainnya sering banget nasehatin jangan belajar ngaji dengan cara kita ngikutin rekaman ngajinya imam sholat. Mau itu imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Palestina. Hah? Kenapa nggak boleh? Wah bang, jangan-jangan guru lu radikal garis keras nih bang. Yang gue bilang nggak boleh itu dipakai buat belajar ngaji ya. Bukan buat tadabur, buat dinikmatin, buat hafalan. Tonton sampai habis, gue pengen jelasin kenapa ustadz gue dan banyak ulama kiroah ngelarang hal ini. Alasan pertama, fokusnya kebanyakan imam yang ngimam sholat itu cuma di dua hal. Yang pertama, mereka fokus pada tadabbur ayat, meresapi makna ayat-ayat yang mereka baca. Yang kedua, fokus mereka ya sama hafalan mereka. Bang, tapi kan orang kalau bisa keseleksi buat ngimam di masjid-masjid gede, tandanya ilmu ngaji mereka mumpuni dong. Fasih ngajinya, hafalannya udah dites, udah punya sanad. Iya, kalian nggak salah. Yang imam di masjid-masjid gede itu orang pilihan. Tapi percaya nggak percaya nih, teman-teman kalau udah pernah belajar tahsin lama di hadapan guru-guru kiroat, udah punya hafalan yang banyak, pasti teman-teman ngerasain kalau ngaji pas imam itu rasanya beda total sama ngaji pas kita lagi setoran hafalan atau lagi tahsin. Khususnya kalau kita udah paham makna ayat yang kita baca. Contoh kadang di ayat yang ngebahas azab atau ancaman, harusnya 6 harokat karena kita kebawa emosi jadinya 15 harokat. Kadzalikal azab. Lama banget. Dan ini yang selalu sering terjadi bahkan pada imam-imam besar yang kita kenal. Alasan yang kedua, karena suara rekaman ngaji imam yang kita tiru itu udah suara olahan sound system. Udah diedit, direkam sampai masuk ke telinga kita. Bacaan rekaman ngaji imam dari tambah echo, reverb, bass, segala macam. Hasilnya pas kita ikutin suara mereka, kita nggak ngikutin suara ngaji mereka yang asli. Yang kita ikutin suara yang udah diolah. Padahal salah satu adab dalam melantunkan Al-Quran, kita ngaji dengan suara yang paling bersih kita. Ulaik. Karena kita ngikutin rekaman yang udah diolah, kita malah ngolah suara kita pakai leher kita sendiri. Ulaik. Kita malah jatuh ke dalam aib-aib membaca Al-Quran yang dijelaskan Imam Ibnu Jazari. Karena menambah getaran yang nggak perlu. Kesalahan bacaan kebanyakan orang pas ngimam itu bukan di kefasehan makhraj hurufnya. Tapi paling sering itu kita salah di panjang pendek ujung bacaan kita. Atau pas kita mau wakof bacaan atau berhenti. Huruf Arabnya fasih, panjang pendeknya pas. Tapi pas mau berhentiin bacaan, nggak seragam panjangnya. Sebabnya ya tadi, kebanyakan orang pas ngimam itu mereka fokus ke meresapi maknanya. Makanya emosinya nyampur. Jadi sering kita nggak selalu sadar kalau yang kita baca kepanjangan. Yuk ambil contoh di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. No, tiba-tiba panjang sendiri. Terus gimana dong solusi buat kita yang mau belajar ngaji tapi udah terlanjur sering ngikutin rekaman imam sholat? Solusi pertama, kalau mau belajar lewat YouTube, belajarlah lewat video rekaman ngaji yang di studio khusus direkam buat belajar ngaji. Biasanya kalau rekaman khusus belajar, settingannya khusus, gak ada efek-efek yang macem-macem. Terus panjang pendek qori yang ngaji di rekaman khusus belajar itu seragam panjangnya. Karena emang ngajinya itu direkam khusus fokus buat ngajarin dan buat belajar. Solusi kedua, belajarlah lebih jauh lagi seputar panjang pendek. Terutama gimana cara kita istiqomahin akhir bacaan kita panjangnya sama. Insya Allah gue bakal bahas besok di video habis ini.